Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Akbar. Saya adalah salah satu mahasiswa dari STAI Al-Falah Cicalengka, Bandung. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil usaha atau bisnis yang sudah saya rintis dari nol dengan tangan saya sendiri, dengan modal saya sendiri. Yaitu di sini saya akan mempresentasikan bisnis, yaitu bisnis thrifting. Nah, bisnis thrifting ini tuh saya dengan ngambil tokonya, nama toko SWM. Kenapa saya mengambil nama toko SWM? SWM itu singkatan dari Stay With Me. Nah, jadi saya pengen untuk nanti ketika bisnis saya sudah menyebar luas atau sukses, saya ingin untuk para pelanggan atau customer stay with me untuk berbelanja di toko kami. Nah, di sini saya langsung saja, pokoknya nanti saya akan tampilkan apa sih dari analisis. Nah, di sini ada pengertian dari thrift. Saya akan perlihatkan kepada kalian. Thrift shop adalah suatu toko yang menjual barang-barang bekas sehingga pelanggan dapat membeli dengan harga lebih murah serta menghindari pemborosan. Ditinjau dari tahun ke tahun, khususnya pada tahun 2022, itu sangatlah ramai dalam ajang perlombaan Fashion Week. Bisa kita sebut sebagai yaitu SCBD atau Citaya Fashion Week. Bisnis ini merupakan sebuah usaha yang bergerak pada penjualan pakaian dan aksesoris. Usaha ini menjual berbagai macam pakaian, yaitu untuk cewek atau cowok atau unisex, seperti baju, jaket, celana, dan sepatu yang tentunya 100% original, dan masih banyak yang lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada visi misi dari SWM Thrift. Pertama adalah visi. Visinya itu adalah menjadi toko fashion thrifting baik online atau offline yang mampu membuat customernya lebih modis, keren tanpa harus mengeluarkan budget yang mahal. Dan adapun misinya adalah yang pertama, kepuasan pelanggan adalah tujuan utama kami. Yang kedua, memenuhi gaya hidup masyarakat yang semakin tinggi. Yang ketiga, menjual pakaian dengan brand luar negeri dengan harga murah. Yang keempat, menjadi tempat usaha yang bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Dan yang terakhir adalah memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, jadi itu visi misi dari SWM Thrift. Nah, selanjutnya ada manfaat brand bisnis. Pertama adalah manfaat finansial. Usaha SWM Thrift ini cukup menjanjikan karena meski harganya murah, keuntungan yang didapat lumayan besar. Yang kedua, bagi pemilik. Dengan melihat peluang ini, diharapkan usaha ini dapat berkembang serta nantinya memiliki beberapa cabang. Tempat guna selain menguntungkan bagi si pemilik juga dapat membantu atau mengurangi pengangguran untuk bisa memperkerjakan mereka di usaha saya ini. Yang ketiga adalah bagi pembeli. Yang pertama yaitu adalah mendapatkan barang langka. Yang kedua, cara lain dalam menghemat biaya. Yang ketiga, merupakan gerakan ramah lingkungan. Yang keempat, bereksperimen dengan gaya. Nah, strategi yang pertama adalah konsep bisnis. Thrift shop adalah suatu toko yang menjual barang-barang bekas sehingga pelanggan dapat membeli dengan harga lebih murah serta menghindari pemborosan. Walau thrift shop penjual barang-barang bekas, bukan berarti tidak layak pakai ya. Umumnya ada proses penyaringan di tahap awal penjualan supaya produk-produk second atau barang bekas tersebut tetap berkondisi baik. Yang kedua adalah tim manajemen. Usaha SWM Thrift ini adalah kolaborasi di antara kedua orang yang masih dalam satu ikatan keluarga. Orang ini menyetorkan modal dengan jumlah yang sama rata untuk memulai usaha ini. Jadi jumlah profit yang akan dibagikan dari hasil usaha ini nantinya juga akan dibagi rata tanpa ada perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya ada deskripsi produk. Nah, deskripsi produk sama aja saya tadi sudah jelaskan. Nanti lanjut aja yang kedua yaitu adalah strategi pemasaran. Di dalam strategi pemasaran itu ada strategi harga.
SWM Thrift akan menjual dengan harga yang cukup murah dan dipastikan dapat dijangkau oleh berbagai kalangan masyarakat, yaitu dari harga 50.000 sampai 150.000 per piece-nya sesuai dengan produk. Yang kedua, strategi promosi. Untuk mempromosikan produk ini dengan cara melalui jaringan sosial media seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Dan secara offline atau membuka stand atau toko, dan juga memanfaatkan relasi dengan cara penyampaian lisan. Nah, di sini ada analisis SWOT dari SWM Thrift. Yang pertama adalah kekuatan. Harga barang yang relatif murah, kebersihan produk terjamin, barang yang sudah dibeli dapat ditukar kembali dengan melayani online shop. Yang kedua, kelemahan. Pandangan negatif masyarakat terhadap barang bekas, barang banyak reject saat bongkar bal, dan harga bal second yang mulai mahal. Dan selanjutnya adalah peluang. Peluang kita itu adalah tingkat gaya hidup yang semakin tinggi. Yang kedua, permintaan fashion yang semakin tinggi. Yang ketiga, thrift shop mulai dikenal ramai. Dan yang terakhir adalah ancaman. Yang pertama adalah ancamannya mulai banyak kompetitor, terus banyak barang baru dijual dengan harga murah. Yang ketiga, over budget promosi, stok yang lama tak kunjung laku, dan rajin berinovasi dan menyesuaikan dengan perkembangan tren. Analisis keuangan. Pertama, modal awal. Dalam modal awal yang saya gunakan dalam membuka bisnis ini yaitu sebesar 2.500.000 sampai 3 juta. Nah, perkiraan pendapatan dalam sehari. Nah, target penjualan dalam sehari yaitu dalam terlakunya 10 piece dengan harga yang berbeda-beda dalam per piece-nya. Semisal per piece-nya di harga 100.000 dikali 10 yaitu sebesar 1 juta. Nah, perkiraan pendapatan dalam sebulan dilihat dari target penjualan sehari yaitu dengan terjualnya barang sebanyak 10 piece yaitu mendapatkan 1 juta. Jika 1 juta dikali 30 hari atau per bulan yaitu sebesar 30 juta. Adapun labanya hasil penjual dikurang modal awal itu adalah dengan hitungan target per bulan, pendapatan adalah 30 juta dikurangi modal awal yaitu 3 juta sebesar 27 juta. Nah, selanjutnya saya akan memberikan foto. Nah, di sini ada foto produk kami yang sudah laku. Nah, jadi itu langsung saja kesimpulan. Nah, thrifting merupakan kumpulan dari barang milik seseorang atau pabrik yang sudah tidak terpakai lagi. Kemudian barang tersebut dijual dan bisa digunakan. Baik barang tersebut sudah dimodifikasi ulang maupun dalam kondisi masih sama seperti awalnya. Dengan semakin maraknya desain baju dari industri fast fashion, hal ini membuat sejumlah masyarakat menjadi lebih konsumtif dalam berbelanja terutama untuk pakaian. Pada akhirnya timbul keinginan untuk memiliki fashion yang berkualitas dengan merek terkenal, membuat remaja Indonesia tertarik untuk melakukan thrifting dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pembuatan video atau kata-kata saya yang kurang enak di hati kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.